45. Bapak setuju nggak ibu kota dipindahkan, Pak? Nggak perlu dijawab, Pak. Dipersiapkan bea cukainya di kantor ibu kota negara yang baru. Pertama-tama, ini mau menyampaikan beberapa temuan-temuan kami dari aspirasi yang berkembang dari dunia usaha berkaitan dengan kualitas pelayanan kita, bea cukai. Pertama, sejauh mana progres tentang nasional logistik ekosistem yang kita rintis selama ini, progresnya sudah sejauh mana, dan apakah mungkin bisa dilakukan percepatan dan perluasan, bukan hanya Pelindo saja, tetapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan swasta nasional yang memiliki fasilitas layanan berkaitan dengan ekspor dan impor kita. Kemudian yang kedua, sistem IT di Bea Cukai untuk transfer dokumen ekspor dan impor itu perlu diperjelas tentang SLA berkaitan dengan pengguna C-nya, Pak. Jadi ini yang mungkin karena sering shutdown. Jadi ini yang perlu coba dimonitor karena ini mempengaruhi juga. Kemudian keluhan dunia usaha dalam 1 tahun terakhir ini berkaitan dengan keterlambatan yang timbul, demurrage-nya selama ini kan, dan storage-nya itu harus jadi resiko importir seluruhnya. Nah, ini perlu dibicarakan dengan pihak bea cukai karena faktor ini bukan di faktor importirnya, Pak. Tetapi ada variabel banyak sekali yang mempengaruhi sehingga demurrage dan storage-nya yang memerlukan waktu, sehingga ini menambah kos logistik kita. Ini barangkali Direktorat Jenderal Bea Cukai bisa merintis pembicaraan di semua ekosistem yang terlibat dalam proses impor maupun ekspor kita di setiap kepabeanan, baik masuk maupun keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, mau menyampaikan tentang sejauh mana program kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah yang sudah diberikan di 2021, mulai dari furniture, kerajinan, tekstil, olahan makanan, dan seterusnya. Itu apa mungkin ini karena masih sangat terbatas, hanya ada 90 industri, 19 industri kecil dan 90, kami ingin memberikan saran kepada Pak Dirjen dan jajarannya untuk membuat satu gerakan nasional, sosialisasi tentang kemudahan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Kalau ini bisa dilakukan di setiap kanwil, di setiap kantor kita yang ada di daerah, apalagi kalau melibatkan teman-teman dari daerah pemilihan, saya yakin dan percaya aktivasi komoditi ekspor yang industri kecil dan menengah kita akan bisa meningkat berkaitan dengan program kemudahan impor tujuan ekspor, impor tujuan ekspor, supaya industri kecil menengah kita bisa lebih siap nanti ke depan. Kemudian yang ketiga, Pak Dirjen, klinik ekspor ini sangat bagus. Kalau boleh, klinik ekspor ini juga dilengkapi dengan layanan secara digital, secara online. Karena ini penting sekali dalam rangka memberikan edukasi kepada pelaku usaha eksportir muda kita, eksportir baru kita, atau komoditi yang berbasis ekspor tapi tidak mengerti tentang regulasi, tata cara, dan seterusnya. Nah, kami melihat klinik ekspor ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk meningkatkan ekspor kita, khususnya dari segi UMKM kita. Dan tim yang ada di beberapa daerah sudah berjalan, ada tim task force-nya yang secara proaktif mengedukasi, tinggal perlu dilakukan, dilengkapi secara digital, secara online, sehingga ini akan jauh lebih masif. Dan saya optimis kalau ini bisa ditingkatkan, maka kita
tidak akan tergantung pada BA keluar yang mencapai 708% di tahun lalu, tetapi optimis bahwa ada keseimbangan yang kontinu, yang sustainable terhadap ekspor dari sektor UMKM kita. Yang terakhir, target 2022 adalah 245 triliun. Kalau lihat tren ekonomi, ekspor dan impor kita, kelihatannya juga optimis akan bisa dicapai. Yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Dirjen, mungkin nggak kita memberikan kontribusi lebih dari sekedar melewati target yang ada, sehingga dengan adanya kebijakan dan terobosan baru yang bisa jadi Pak Dirjen sudah siapkan, tetapi kami perlu mendengarkan penjelasan lebih detail sehingga optimisme ke depan menggambarkan bahwa dunia usaha kita akan lebih baik dan lebih cepat lagi akselerasinya, khususnya baik yang berkaitan dengan BA masuk maupun BA keluar supaya bisa berkelanjutan, dan juga pencegahan terhadap penyelundupan. Karena ini bagian daripada upaya kita untuk memaksimalkan penerimaan dengan melakukan tindakan terhadap sumber pintu-pintu masuknya penyelundupan barang-barang impor tersebut. Demikian pimpinan dari kami, terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih Pak Kamru Samad, Dapil DKI